Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Kuda ya. Kita akan tengok nih karakter Shio Kuda di tahun 2022. Setelah mengalami tekanan-tekanan COVID, pandemi dan yang lain, apakah karakternya berubah? Tentu saja karakter primer nggak akan berubah ya, tetapi karakter sekunder, karakter tersiernya bisa berubah. Shio Kuda adalah tahun kelahiran 1966 ya, 1978, 1990, kemudian 2002, 2014 dan seterusnya, kalipatan 12 atau dikurangi 12 ya. Kita akan lihat karakter menarik Shio Kuda di tahun 2022. Bagaimana keadaannya dia? Tetap ya, dia adalah seorang Shio yang berpendirian teguh, kokoh pendiriannya dan cukup tegas. Bijaksana itu adalah karakter Shio Kuda yang menjadi pokok dari karakter primernya ya. Pekerja keras, selalu ingin berjuang untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Ya, kemudian yang berikutnya, Shio Kuda adalah seorang yang berpegang teguh pada pendiriannya. Selalu ingat akan keluarga, semua adalah dikerjakan untuk keluarga. Dedikasinya yang tinggi terhadap keluarga sering dianggap Shio Kuda salah satu Shio yang paling berbakti kepada para leluhur selain Shio Naga, Macan dan Kelinci ya. Itu adalah Shio yang paling berbakti pada leluhur adalah Shio Kuda. Sifatnya pekerja keras, sangat disukai oleh banyak orang, terutama pasangannya ya. Kalau pasangannya bekerja keras itu rasanya duitnya nggak akan habis-habis ya. Kita lihat yang berikutnya. Shio Kuda adalah pecinta sejati. Bila sudah mencintai seseorang, dia akan mencintainya sampai mati. Salah satu Shio yang setia ya, selain yang pertama Shio Anjing, Shio Kelinci, Naga. Kemudian Shio Kuda adalah Shio berikutnya yang paling setia. Babi juga sih ya. Dia sudah terikat satu sama lain, tidak akan melepaskan pasangannya, tidak ingin berpisah, dan dia adalah seorang yang berjuang untuk pasangannya sampai akhir hayat. Walaupun apapun aral melintang, walaupun mungkin terkesan cuek ya Shio Kuda, tetapi dia akan berkorban demi apapun, demi pasangannya. Salah satu Shio yang realistis juga ya. Kalau tidak bisa dibilang materialistis, adalah satu Shio yang realistis. Salah satu Shio yang bergengsi tinggi selain Naga, Macan ya, Babi ya. Itu Shio Kuda adalah satu Shio yang gengsinya tinggi ya. Kita lanjutkan, apakah ada karakter yang berubah? Ternyata sampai sekarang belum ya. Shio Kuda adalah salah satu Shio yang memegang teguh keimanannya juga ya. Dia salah satu Shio yang apa tuh namanya ya, intuisinya tinggi, dan dia selalu tekun beribadah ya. Skala prioritas yang utama itu justru di ibadahnya ya, itu yang kuat dari Shio Kuda. Setelah memegang satu keyakinan, dia akan susah untuk melepaskan diri dari situ dan terus akan mengerjakan apapun sejalur dengan keyakinannya itu. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Yang di sebelah kiri ini adalah yang paling sekunder ya, jadi yang paling kuat untuk karakternya ya. Jelas ini ya, karakter seorang pekerja keras dengan emosinya sih nggak tinggi-tinggi banget ya, tetapi cukup ya, cukup kuat. Terus keoptimisannya yang tinggi, percaya diri, dan kekuatannya untuk bertahan di dalam satu pekerjaan, di dalam tempaan yang berat,
adalah suatu kekuatan memang dasar alami dari sio kuda ya. Tidak kenal lelah dalam bekerja. Itu adalah sio yang semangatnya tinggi dan sering menggerakkan sesuatu. Sio kuda juga termasuk sio yang terlahir sebagai pemimpin selain kerbau, macan, dan naga ya. Monyet itu juga sio yang terlahir sebagai seorang pemimpin. Kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya. Apakah ada karakter yang berubah? Tidak ya, tetap aja dia realistis. Sedikit ya dengan gengsi yang tinggi, dia sering memboroskan uangnya untuk neraktir temen-temennya ya. Kalau sudah ketemu itu dia bukan orang yang tipe suka ditraktir ya. Dia tipe orang yang suka neraktir, apalagi kalau duitnya lagi banyak. Gila-gilaan ya, segila sio babi ya. Kalau duitnya lagi banyak dia langsung hajar semua. Kita lanjutkan lagi bagaimana karakter berikutnya sio kuda. Tampaknya belum ada perubahan sama sekali. Di dalam hal keluarga juga dia sangat mencintai keluarga, masih tetap sama ya. Tujuan prioritas utamanya adalah keluarga yang paling utama. Di samping itu sio kuda adalah sio yang suka memberi suatu kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Merasa aman bila ada sio kuda di situ, sering menenteramkan tanpa dia harus berkata apa-apa ya. Tetapi memang di lain sifat-sifat baiknya itu, keras kepalanya sio kuda patut diacungin jempol ya. Hampir mirip-mirip macan, naga, dan babi ya. Sio kuda juga menduduki peringkat sio yang keras kepala, tidak mau dinasehati. Dia mempunyai keyakinannya sendiri untuk berjalan. Sisi negatif lainnya adalah emosional ya. Kadang tiba-tiba aja meledak ya emosinya, seperti itu. Kita lanjutkan. Terus yang lain dia sisi buruknya adalah gengsi, tidak banyak berteman dengan banyak orang, tetapi sahabatnya itu sedikit tapi berkualitas ya. Sahabatnya benar-benar sahabat yang erat, yang sangat berkualitas ya, walaupun sahabatnya nggak banyak-banyak amat ya. Beda dengan sio kelinci, sio monyet yang banyak sahabatnya ya, sio kambing, kemudian apalagi sio anjing ya, sahabatnya banyak banget. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Lagi-lagi memang belum ada perubahan sama sekali untuk sio kuda. Seorang pejuang sejati, pembela kebenaran, sangat setia dengan teman dan pasangannya. Kalau ada temannya yang diganggu, dia akan maju untuk sebagai tameng buat teman-temannya. Selalu ingin berjuang bersama, bukan berjuang sendiri-sendiri. Keinginannya adalah kolektif ya untuk sio kuda ini ya, untuk bergabung bersama teman-temannya untuk menuju ke sesuatu yang sudah diinginkan bersama. Sio kuda cocok untuk orang yang menjadi seperti leader ya, pendobrak. Dia adalah tipe pendobrak yang bisa membuat sesuatu yang kosong menjadi isi. Ibaratnya kalau di bidang marketing ya, dia harus dibuka di ujung tombak pertama nih, perluasan daerah baru. Selain sio babi ya, sio kuda dan sio anjing adalah pendobrak utama dalam sebuah usaha. Kesetiaannya, ketekunannya di dalam hal kecil membuat sesuatu yang kecil itu bisa bermakna besar sekali. Ya, rangkumannya jelas. Yang positif yang pertama adalah yang paling terkenal, pekerja keras, bijaksana, sedikit bicara tetapi banyak bekerja, pecinta keluarga, pecinta pasangan yang paling utama. Yang lain yang negatif adalah keras kepala, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dinasihati, selalu ingin menuruti keinginannya sampai akhir.
Kemudian sifat gengsi yang tinggi yang membuat dia kadang-kadang habis-habisan untuk mempertahankan gengsinya. Begitu ya, semoga berguna untuk kalian, untuk pasangan kalian mengetahui sifat-sifat sio kuda. Kalau dia kerja terus gitu ya, kadang-kadang dimaklumi ya, walaupun pasangan sering seneng tapi anak-anak kadang-kadang kelupaan, kok nggak pernah pulang-pulang nih papa mama nih yang sio kuda nih, kerja terus lembur terus ya, anak-anak menderita. Itu yang perlu diketahui juga untuk sio kuda, supaya ngerem sedikit, menyeimbangkan antara yin dan yangnya, menyeimbangkan antara rasa dan karsanya. Karyanya harus seimbang ya, jangan bekerja terus akhirnya melupakan yang lain. Seperti itu ya, semoga berguna. Salam sahabat Tutu.